Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Digigit oleh anjing yang terkena. kena. Kalau anjingnya enggak. Jadi anjing udah kena rabies itu begitu dia kena itu kan nyerangnya ke saraf. Ya. Jadi pasti yang timbul gejalanya ya pertama kali ya dia jadi takut sama cahaya tuh. Jadi ngumpet, jadi galak, emosian, pengen gigit. Lindungnya sebenarnya virus dari binatang nggak gampang menular ke orang lain, ke manusia atau dari manusia ke binatang. Itu mereka masing-masing punya ini sendiri, teritori, Franky. Yang bisa lompat tuh cuma sedikit, nggak banyak ya. Nah, selamat siang semua. Kebetulan hari ini kita kedatangan tamu jauh dari Bandung, kota yang biasa buat kita kulineran, kita jalan-jalan buat cari-cari makanan. Seorang ahli peneliti. Dan kebetulan juga beliau adalah seorang dokter hewan, gitu. Selamat siang, Dokter Indro. Selamat siang, Pak Franky. Dan nggak lupa sahabat kita setia selalu, Dokter Jaya. Ya, selamat siang. Salam kenal Pak Indro. Iya, senang kenalan dengan Pak Jaya. Agak formal Pak kita juga. sekarang. Soalnya kenapa? Kalau kita nggak formal ketahuan. Kita sering bercanda, Dok. Oke. Nah, tadi sudah saya perkenalkan Dokter Indro. Ini kebetulan ini saya sama Dokter Jaya sama Dokter Indro, cuman saya yang dokternya tuh paling banyak. Ini kan cuman Dokter H. Saya DRS. Bahasa Inggrisnya kalau DR itu kan singular. Tapi kalau DRS itu plural. Banyak. DRS kan udah nggak ada lagi yang namanya DRS ataupun sekarang insinyur udah nggak ada lagi, adanya gelarnya tuh SSI, ST dan macam-macam ya. Nah, beliau adalah lulusan dari UGM, tapi saya nggak mau berlama-lama karena ini banyak tugas nanti dari Dokter Jaya yang akan meminta pendapat daripada Dokter Indro ya. Silakan Dok, perkenalkan diri dulu karena kita ini nanti proses rekrutmennya kedepannya akan Iya, makasih. Iya, nama saya Indro. Saya dokter hewan, lulusan dari UGM. Kalau di dokter hewan itu tidak pernah ada jurusan khusus mengenai spesialisnya pengen apa tuh enggak ada. Tapi sejak tahun 2005 itu saya bekerja sebagai peneliti untuk penyakit virus. Dulu ada namanya Balai Penelitian Veteriner di sana. Dan kemudian saya nekuni virus dari 2005 sampai sekarang. Dan akhirnya saya lebih lama belajar tentang virus dan kemudian mungkin orang-orang kenalnya sebagai virolog. Kemudian saya nggak tahu, penelitiannya udah banyak sekali. Mungkin hampir semua virus yang di Indonesia udah pernah saya teliti. Kemudian waktu COVID diperbantukan untuk neliti COVID dan kemudian neliti virus di manusia juga. Mungkin itu. Saya pernah kuliah S2 di University of Adelaide untuk di bidang virologi itu yang nggak saya selesaiin sampai sekarang karena saya malas nulis tesis gitu. Tapi dari data penelitian saya waktu di Adelaide itu sudah dijadikan dasar teori untuk virologi di Australia. Itu dia sudah menghasilkan membantu data dasar untuk 4 doktor dari Adelaide dan nama saya ada di NCBI Gene Bank untuk 6 virus Indonesia ada di sana. Gitu. Makasih Dr. Indro. Ini kayaknya hari ini kita untuk nuntasin ada permintaan, memang ada yang dari komen-komen di podcast kita tuh minta dong bahas virus. Ya kalau kita ngebahas virus nggak pakai virolognya kan nggak keren gitu ya. Nah tapi sebelum kita masuk ke virus-virus dan sebagainya nih, dokter, itu di Indonesia ada berapa sih fakultas kedokteran hewan di se-Indonesia ini? Kalau zamannya dokter aja deh Pak. Ya kalau fakultas kedokteran hewan zaman dulu mungkin ada berapa ya? Kalau nggak salah cuma ada 5 ya. UGM, IPB, Brawijaya, UNER,
Udayana kalau nggak salah dulu. Sekarang saya nggak ngerti, mungkin ada 8 atau berapa itu saya nggak ngerti sekarang. Dokter hewan tuh dok ya? Iya. Nah sekarang dokter hewan ini kan di Jakarta tuh lumayan banyak dok, yang praktek dokter hewan. Saya kebetulan punya, disebutnya kan sekarang tuh zamannya disebut anabul. Anabul saya nanti saya akan kirimin fotonya. Itu 2 ekor. Saya mau bilang 2 anak tapi udah karena kita anggap anak ya. Miko dan Mola. Itu German Shepherd. Itu kenapa sih anjing itu ini agak sedikit daripada ke dokter hewan nanya bayar, ini gratis gitu kan. Kenapa sih anjing itu punya sifat seperti istilahnya kok agak pencemburu gitu ya? Ya itu karena mereka memang punya sifat setia sama majikannya. Dan kalau anjing itu beda sama kucing. Kucing itu dia nggak ingat majikan, kucing ingat rumah. Anjing ingat sama majikannya, dan dia akan ingat terus sampai berpuluh-puluh tahun. Dan sama kalau misalnya kita sudah fokus, anjingnya itu sudah fokus sama satu owner, itu dia akan terus ngikutin kemana-mana. Tapi dia juga minta feedback balik. Nah saya udah nih ngikutin sampean kemana-mana, sampean juga harus nyayang saya. Makanya kalau ownernya itu nyayang, jangankan nyayang sesama anjing, nyayang orang lain dia cemburu kok. Aduh, bener banget itu loh. Iya. Saya punya 2, si Miko yang jantan, si Mola yang perempuan. Nah, kalau saya udah panggil Miko, nggak panggil Mola, Molanya kayaknya langsung munculin itu. Tapi ada satu pertanyaan lagi nih ke arah memang ini bidang pekerjaan dokter. Anjing itu ada satu bahasan yang saya kadang-kadang tuh lihat cari informasi. Anjing besar itu relatif umurnya lebih pendek. Apakah benar seperti itu atau bukan? Nggak, rata-rata semuanya sama. Rata-rata semua sama, di angka 18 tahun, itu 20 tahun rata-rata semuanya sama seperti itu. Jadi ya mau panjang apa pendek tergantung nanti dia sakit apa enggak kan gitu. Perawatannya? Iya. Kalau kan banyak sekarang kan jarang ada yang anjing meninggal karena tua, rata-rata karena sakit ya. Sama kayak manusia lah gitu. Ya, betul. Nah, anjing ini penyakitnya sama nggak dengan penyakit manusia anjing? Secara garis besar anjing akan kena penyakit bakteri juga, kena penyakit virus juga. Manusia kena penyakit bakteri, virus, parasit juga. Tapi virus yang ada di anjing tidak akan pernah nular ke manusia dan sebaliknya. Karena ada yang namanya reseptor. Gitu ya? Ya. Pantesan saya kalau lagi sakit, kan saya kadang-kadang konsul sama dokter anjingnya nih. Iya. Saya lagi sakit nih, nggak bisa ngasih makan. Iya. Nggak apa-apa katanya, karena penyakit anjing katanya nggak nular. Penyakit orang nggak nular ke anjing gitu ya. Kalau nular agak bahaya juga sih dokter Indro. Ya, biasanya kalau misalnya nular itu gini, kalau misalnya gini, ada satu penyakit yang ganas di anjing tuh, namanya Rabies. Distemper, parvovirus. Rabies mah enggak, jarang kan. Itu kalau misalnya sudah kena sekali gitu, itu 4 hari pasti enggak 4 hari, hitungan 1 mingguan itu dia pasti hilang. Pasti mati. Jadi kalau penyakit yang di hewan, yang matinya anjingnya mati. Anjingnya mati, pasti mati. Ganas sekali ya. Iya. Tapi kalau kena orangnya nggak apa-apa. Sama kayak flu burung. Flu burung itu kalau kena ke ayam, 4 hari pasti mati. Nggak mungkin enggak. Tapi kalau kena ke orangnya nggak apa-apa. Kenapa? Karena ada perbedaan reseptornya. Jadi virus hanya berbahaya kalau reseptornya cocok, kalau nggak cocok ya enggak. Tapi sebenarnya yang saya mau ngomong bukan itu penyakitnya dok. Kalau udah sampai ketularan penyakit saya yang paling utama itu repot banget. Apa itu pak? Penyakit malas dok. Saya tuh malas banget jadi orang. Virus M pak namanya pak. Kalau sampai anjing itu malas, wah, ntar dipanggil dia nggak nengok atau disuruh datang, bapak aja kesini gitu kan. Ngambek. Penyakit ngambek namanya. Nah dok, ini kan dokter kan ahli virolog gitu dokternya sebutnya ya. Biar supaya lidah saya kerok dulu supaya bisa bisa fasih. Penyakit virus di anjing itu apa aja dok? Ya rabies, ya kan, parvovirus yang paling sering itu. Terus apa lagi ya? Ya yang saya pahami dan akrab itu ya paling nggak 2 itu, karena yang saya hafalkan itu yang ini yang paling sering banyak korbannya. Itu. Kalau yang nggak banyak korbannya ntar sembuh sendiri sih, ya biarin aja.
Itu. Tapi yang paling parah itu biasanya 2 itu. Korban terhadap hewannya. Korban terhadap hewannya. Bukan terhadap manusianya. Yang diserangnya. Enggak. Tadi apa? Parvovirus. Parvovirus. Ya. Itu namanya bagus. Nanti anak kamu kasih nama itu aja. Anak cucu. Nah, parvovirus itu malah bunuh lebih banyak daripada rabies. Rabies tuh. Oh iya. Iya. Tapi rabies tuh jarang bunuh. Tapi kan yang orang sering munculin di mana-mana rabies gitu kan. Dan dokter paling takut loh sama rabies. Saya diingat ya waktu itu si profesor saya bilang kalau rabies nggak boleh diotopsi. Karena rabies itu sangat menular ke manusia. Jadi harus needle biopsi doang diambil gitu. Padahal kalau misalnya dokter hewan tuh ya, ada anjing kena rabies. Itu kalau di hewan itu namanya nekropsi, bukan otopsi kan? Iya. Itu anjingnya dibawa yang udah jelas kena rabies. Dibuka otaknya. Ini istilah baru lagi nih, Dok. Buka otaknya. Nekropsi. Nekropsi itu mati. Nekropsi itu sesudah mati. Itu untuk otopsi di hewan. Otopsi kalau di manusia otopsi. Jadi no nekropsi, no crime. Itu malah dibuka, Pak. Diambil. Itu nggak bahaya untuk nular ke yang periksa, Pak? Nah, ya itu makanya saya ngelihat teknisi yang ngerjain itu sampai detik ini nggak ada satupun yang kena rabies, Pak. Ya, tapi berarti dokter ini terlalu penakut apa memang beda, Pak, yang masuk ke manusia? Ya. Itu mereka bilang gitu pantang gitu karena kalau enggak dokternya mati, soalnya dokter forensik sedikit, Pak. Jadi kalau saya mati dapetin kita kasus kayak gitu, cuma dibolongin gitu, diambil jaringannya doang. Iya, kalau itu enggak, Pak. Teknisi saya ada yang masih hidup itu dari tahun berapa itu. Oke. Nah, ini istilah baru lagi, teknisi. Saya pikir cuma komputer doang, ada teknisi komputer, ada ini namanya teknisi otopsi kalau di kita. Ini namanya teknisi apa, Pak? Iya, kalau di penelitian kan ada peneliti yang meneliti, bikin konsep, ada teknisi yang bantuin peneliti. Nah, kalau di Dokter Jaya itu sama nggak? Mantri forensik. Jadi sama. Itu similarity-nya kayak gitulah ya. Kayak paramedik, kayak perawat tapi yang membantu dokter gitu. Cuman gajinya beda kali, Dok ya. Satu ngurusin orang, satu ngurusin hewan nih. Nah, Dok, ini saya mau karena saya punya piaraan, Dok ya. Tapi piaraan yang saya nggak pernah kasih lihat itu seringkali ngerepotin buat saya. Dokter tahu piaraan yang saya nggak pernah kasih lihat ke orang? Apaan itu? Cacing, Dok, di perut saya, Dok. Ini yang selalu ngerepotin saya, Dok. Kemarin puasa aja saya harus makan gara-gara cacing minta makan. Gitu. Nah, terus ini untuk si anjing yang kena penyakit virus tadi, gejalanya semuanya sama nggak, Dok? Ya tergantung, karena beda virus, beda reseptor, beda gejala, beda penyakitnya. Contohnya kalau parvovirus itu kan dia replikasinya di usus tuh. Begitu dia kena, nanti ususnya rusak di sini, kemudian dia akan muntah darah, diare berdarah, baunya amis banget, tambah rusak, tambah parah, dia akan mati, nggak makan. Itu mungkin hanya dalam waktu 1 minggu. Beda sama rabies. Rabies tidak bisa menular lewat apapun kecuali digigit. Jadi kalau nggak digigit nggak apa-apa. Sama si anjing itu ya? Iya. Dan hanya digigit oleh anjing yang terkena. Kalau anjingnya nggak. Jadi anjing udah kena rabies itu begitu dia kena itu kan nyerangnya ke saraf. Jadi pasti yang timbul gejalanya ya pertama kali ya dia jadi takut sama cahaya tuh. Jadi ngumpet, jadi galak, emosian, pengen gigit, ya kayak gitu. Ini model kayak demam berdarah dong, Dok ya? Demam berdarah. Demam berdarah kan anjing nyamuknya harus terpapar demam berdarahnya dulu. Betul. Kalau nggak ada demam berdarah, gigit nggak apa-apa. Gigit juga nggak apa-apa kan? Betul. Nah si anjing, saya sebelum ke parvovirus ya. Saya mau ini dulu nih karena yang banyak orang takut kan si ini nih, si rabies nih, Dok. Iya. Nggak apa-apa, Dok ya? Nggak apa-apa. Nah, si rabies ini itu dari virus rabies namanya, Dok ya. Iya. Itu berasal dari mana? Dari maksudnya daerah mana? Kalau dokternya kan bilang tuh kalau si nyamuk Anopheles itu Aedes aegypti ya, dia adanya dari orang yang kena rabies demam berdarah. Tapi kalau si rabies ini kan suatu ketika kan kita berantas tuh, habis tuh, nggak ada lagi, no rabies di area di situ. Terus kemudian bisa terpapar lagi. Contoh kayak kemarin di Bali rame banget, di Lombok rame banget. Nah, ini yang satu hal yang mungkin banyak orang nggak paham tentang virus. Virus tuh udah ada dari zaman dulu. Dari zaman dulu kayak polio itu udah ada dari zaman Mesir dulu udah ada. Rabies sudah ada dari zaman dulu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, tidak ada satupun manusia di bumi yang bisa
memberantas virus, nggak ada. Sekali nyebar, dia akan tetap nyebar, nggak ada satupun manusia yang bisa berhentiin, nggak ada. Jadi kalau ngurangin, membuat badan kita kebal, ngurangin kasus bisa. Tapi memberantas virus secara keseluruhan nggak ada satupun manusia. Sama seperti serangga Pak ya. Serangga tuh biar gimana selalu nggak bisa. Jadi sifatnya laten ya si virus ini ya. Virus ada di mana-mana. Bisa muncul lagi, bisa tenggelam gitu ya. Ya. Jadi kalau kita bersihin satu daerah misalnya sini ya, Jakarta bebas rabies, kita yakin. Tapi kalau nanti ada pemasukan lagi dari luar masuk ke situ, nah nggak ada yang tahu juga. Main kirim-kiriman gitu. Iya, kan nggak tahu. Udah kayak silaturahmi aja tuh. Iya. Nah kayak negara kita bebas nggak apa-apa gitu kan, 2020 datang COVID, nyebar. Iya, nah saya mau nanya Pak soal rabies tuh. Saya pernah ke itu Pak, ke Manado. Ke Manado itu di sana kan mereka tuh ke pasar Tomon. Itu banyak anjing-anjing gitu. Nah sekarang kalau seandainya kita makan daging anjing seperti itu, misalnya anjingnya rabies lah, bisa nular nggak ke kita? Bukan dari gigit nih, kita makan daging anjing. Kita nggak kegigit, tapi makan anjing yang virus rabies itu nggak tahan panas. Nggak ya, jadi berarti aman ya? Asal dimasak nggak apa-apa. Aman, jadi Dokter Jaya mau dok? Loh enggak tapi saya nanya gitu karena kan kita takut seperti waktu itu kan dibilang kan COVID itu kan gara-gara nanyanya serius amat kayak pengen ngobrol. Loh enggak, soalnya pernah ditawarin, saya gak mau. Tapi sangat jarang anjing yang kena rabies terus dimasak tuh jarang. Karena susah nangkepnya, nggak ada yang berani Pak. Matanya merah Pak? Enggak. Ya dia kan dari jauh udah pasti ngancam dan pengen gigit. Gimana caranya deketin? Itu kenapa dia pengen gigit tuh? Karena sarafnya kena. Sakit kali ya kalau kita jadi orang ya. Manusia juga sama, Franky, kalau kena gigit itu pengennya ngegigit. Manusia yang kena juga sama. Pengen ngegigit juga tuh. Iya, dia jadi kayak liar, kemudian dia jadi pengen gigit, dia takut sama matahari. Konsep di film Hollywood yang tentang zombie itu asalnya dari virus rabies. Buset deh. Jadi film. Iya. Nah, itu sama ke orang mati juga tuh orang ya? Mati pasti kalau kena sarafnya. Tapi kita masih bisa melakukan banyak hal sebelum dia kena. Jadi kalau sudah kena nggak bisa sembuh? Bisa. Atau masih bisa sembuh? Bisa. Masih bisa sembuh. Bisa. Itu tidak akan sembuh kalau misalnya kita nggak ngerti caranya ngatasinnya. Nah, berobatnya ke dokter hewan atau ke dokter umum? Kalau saya kemana aja yang ngerti. Yang ngerti ya? Iya. Jadi kita ke dokter hewan pun bisa ya? Selama dia ngerti virusnya. Ngerti virusnya. Iya. Nah, oke. Makanya di kedokteran itu ya Pak, saya belajar virus waktu tingkat 3 Pak. Tapi susah banget Pak. Itu banyak gitu-gitu. Makanya dari sekitar 200 teman saya yang belajar virus cuma 1 orang Pak. Jarang sekali itu virus. Makanya itu Bapak diundang karena kita juga mendingan dengerin dari ahlinya gitu loh. Sebelum masuk ke virus itu saya lagi penasaran dulu nih sama ini nih si siapa nih? Rabies tadi. Kalau dokter Jaya bilang kan itu si Aedes aegypti itu nyamuk elit karena apa? Tempatnya dia harus keren, bersih. Nah sekarang kalau si rabies ini dia ke penyakit ke golongan anjing-anjing yang model gimana? Anjing geladak kah? Anjing ras atau anjing apa? Semua? Nggak penting. Nggak penting. Semua anjing kalau digigit kena rabies. Semua manusia kegigit kena rabies. Semua sapi, semua mamalia kegigit kena rabies. Nggak penting dia ada di mana. Oh dia bisa kena segala macam hewan Pak ya? Iya, semua mamalia yang kena kegigitnya kena rabies lah. Wah. Gitu. Tapi syaratnya adalah hanya bisa nular kalau dia digigit oleh hewan yang terinfeksi. Masalahnya adalah kan banyak orang yang jadi parno nih gara-gara media nih. Asal ada anjing galak dipikir wah terinfeksi. Ntar datang ke tempatnya Pak Franky ada Miko gonggong itu wah nih kena rabies nih kan gitu. Kan enggak kalau Miko gitu. sama anjing baik tuh herder yang herder gede 40 kilo sama 35 kilo. Tapi kalau datang udah kayak anjing kecil aja. Nah kalau kena rabies, misalnya ya, kena rabies, itu anjing yang tadinya bersahabat sama ownernya, itu dia jadi galak juga. Oh, jadi ketahuan ya? Ketahuan, dia jadi galak. Keluar liur di lidahnya, terus kalau anjing marah dia kan kelihatan giginya. Gitu. Kelihatan giginya, dianya sifatnya siaga gini, ekornya tegang, ininya berdiri, kupingnya. Nah itu kalau misalnya dia ada di posisi seperti itu dan dia udah mulai takut cahaya, ngumpet tempat itu di tempat-tempat yang gelap ya salah satu cirinya itu. Katanya takut air juga dok. Itu harus diobati apa disuntik mati Pak? Kalau udah sampai ke situ buat anjingnya saya pikir ya sulit. Saya pikir sulit. Itu. Eutanasia di situ boleh.
Jangan dok, itu ada pertanyaan di komen minta dibahas tuh euthanasia tuh. Oh iya, itu boleh. Tapi ini soal anjing dulu nih. Iya, Rabies kalau dia kena gitu, Dokter Jaya suka manas. Dokter Jaya suka manas-manasin yang nonton. Jadi komennya tuh udah dibahas. Tapi jadi berarti kalau anjing yang seperti itu dieksekusi Pak ya? Harusnya seperti itu. Tapi ya tergantung, nanti dilihat aja. Kan kadang ada yang dirawat dulu. Tapi kalau katakanlah mau dirawat. Kalau jadi virus rabies itu nggak sekarang kena terus tiba-tiba sekarang kegigit besok kena gitu, enggak Pak. Inkubasinya lama prosesnya kan, digigit nih cepret. Dia masuk lewat darah kan. Berarti di liurnya anjing itu ya? Iya, di liurnya. Semua virus apapun itu yang masuk ke tubuh nanti kalau sudah terlalu banyak akan disedingkan itu dikeluarkan. Kalau nggak lewat liur atau droplet itu, ya lewat kotoran. Jarang lewat kencing karena asam, pada hancur pakai asam. Nah, pada saat ini digigit cepret gini kan, nah dia masuk ke aliran darah nih. Itu kan dia belum tentu masuk ke saraf. Oh iya. Dia harus muter dulu ke sirkulasi kemana, ke jantung, muter sampai akhirnya ke saraf. Nggak berbiaknya di mana Pak? Di saraf. Di saraf. Jadi artinya kalau dia nggak ketemu rute ke saraf masih aman. Betul. Nah, karena itu makanya kalau saya di virus, kalau kita mempelajari ilmu virus juga mempelajari ilmu imunologi, ada jeda waktu mulai dia digigit sampai kena saraf. Nah, ini baru asik nih kalau ngomongin virus nih. Enggak, tapi gini Pak ya. Kan sebenarnya kalau sirkulasi begitu dia masuk ke darah otomatis kan sebar seluruh tubuh. Betul. Itu cepet dong sebenarnya. Iya, tapi masih perlu waktu beberapa hari. Untuk jadi berkembang biaknya gitu ya. Jadi dia perlu muter ke seluruh tubuh, katakanlah dia perlu 24 jam untuk sampai ke saraf gitu kan. Begitu dia sampai saraf. Karena saya juga numbuhkan virus di sel Vero gitu ya, kan kita di lab numbuhkan. Itu nggak saya masukin sekarang ke sel gitu terus tiba-tiba besok tumbuh tuh enggak. 3 hari baru tumbuh. Kayak bikin kecambah. Iya. Kecambah 3 hari baru jadi. Jadi kalaupun itu masuk ke saraf, dia perlu waktu 3 hari atau lebih supaya nanti dia bisa ngerusak sarafnya. Nah, di jeda waktu dari katakanlah 24 jam plus 3 hari, berarti ada 4 hari kan? Nah, kita masih punya waktu untuk nyembuhin itu. Asal kita ngerti gejala dari awal. Asal ngerti. Kuncinya gitu. Jangan datang ke tempat orang yang nggak ngerti. Iya. Nah, tapi di ke dokter hewan pasti diajarin kan Pak ya. Jadi artinya kita bawa ke dokter hewan manapun mereka bisa deteksi gitu. Enggak. Karena sekarang masalahnya kan deteksi itu kan harus periksa Pak. Iya. Yang diperiksa itu serologinya, darahnya, atau kita tuh harus virusnya ketemu. Kalau misalnya kita mau nyari virusnya, otomatis deteksinya deteksi virus. Iya. Deteksi virus kan pasti lewat darah. Iya. Oke. Kalau pas awal waktu kegigit cepret gini, kemudian dia dibawa ngalir ke aliran darah, dia belum replikasi kan, belum tambah banyak. Kemungkinan kita dapat negatif. Kita baru dapat positif kalau udah 4 hari tadi kan. Oh gitu. Buat antigennya. Iya. Nah, sementara antibodinya juga nggak akan terbentuk. Antibodi baru terbentuk 7 hari setelah dimakan makrofag. Berarti saya punya sedikit ini nih anjuran buat yang habis kita ngobrol ini. Kalau kegigit anjing, minta untuk penanganan rabies aja lah gitu dok ya. Nah, kegigit anjing juga dilihat dulu anjingnya. Maksudnya sifatnya. Kan ada anjing kalau dia nggak keluar liur, nggak dia ngumpet, ya anjing biasa. Terus kita datang dianya lagi galak gigit. Itu kalau dia nggak kena rabies ya nggak apa-apa. Keinjak buntutnya kegigit. Nah, itu kalau begituan, Frankie ya kalau kayak seperti itu ya cirinya nggak gila. Di dokter itu cuma dieksplorasi, dikasih H2O2, diobatin, kasih antibiotik aja gitu, udah selesai. Tapi kalau misalnya memang kena rabies, biasanya dikasih namanya SAR, serum anti rabies. Oh, SAR, bukan SAR. Belinya di mana, Pak? Ada itu apa namanya? Bio Farma ada jualan kok itu. Ada SAR. Jadi itu serum cuma bukan vaksin. satu jenis ya, satu jenis doang ya? Apanya? Enggak, maksudnya SAR-nya itu satu jenis doang. Ya, karena saya pernah ada orang miara ular, Pak. Digigit sama ular sanca. Dokter-dokter kagak ada yang berani gitu. Ya ular sanca mah enggak apa-apa. Iya, ular sanca enggak bahaya. Saya obatin gitu. Enggak, soalnya kenapa? Kalau ular itu
serum anti bisa ularnya tuh macam-macam. Ya. Makanya saya tanya ini cuma satu jenis itu aja. Cuman satu untuk semuanya aman. Nah, kalau misalnya untuk yang serum ular yang ada di Indonesia cuman buat serum ular kobra. Sanca mah kagak beracun, nggak apa-apa. Iya. Nah, makanya yang kasus kemarin yang digigit king cobra nggak akan pernah ada serumnya, orang di Indonesia nggak ada. Berarti kalau buat rabies modalnya murah, Dok. Cukup satu sisar doang. Ya, dan itu ada, tapi kalau yang serum ular susah, nyarinya susah, Pak, benar. Iya, meskipun bisa dibikin. Ya. Bisa dibikin sendiri itu bisa. Dok, thank you banget nih. Kita justru karena saya punya anjing, saya banyak nanya, nggak usah konsultasi ke dokter hewan, saya udah langsung dapat penanganannya. Nah, balik kepada yang keahlian dan spesialisasi dokter. Dokter Indro kan ahli virus ya, sekarang ini ya. Virus itu, ahli virus itu ada berapa, Dok? Sekarang di Indonesia banyak nggak, Dok? Gini, kalau saya nganggep ahli virus tuh kayak ini, pawang ular. Kayak Gimana pawang ular. Orang yang ngaku ahli ular sama belajar ular tuh Indonesia banyak. Pawang ularnya sedikit. Iya. Jadi kalau buat saya yang namanya virolog gitu, itu tuh dia yang hidup, makan, tidur bareng sama virus. Ya. Iya. Istrinya dikemanain, Dok? Menurut saya lebih kenal virus daripada kenal istri saya. Nah, lebih mudah memahami virus daripada memahami wanita kan itu. Loh, siap-siap dimarahin, Pak, sampai rumah, Pak. Iya. Gitu. Jadi saya punya koleksi virus. Saya hobi koleksi virus. Saya hampir setiap ada kasus virus di Indonesia tuh saya punya koleksinya. Jadi kalau ada wabah virus apa misalnya, mau di hewan, mau di manusia, saya pasti datang ke situ. Saya harus datang ke lokasinya. Virus hidup nih ya? Virus hidup. Terus saya harus dapat sampelnya, sampel hasil shedding, mau dari manapun. Terus saya bawa ke lab, saya bersihin dulu virusnya, saya isolasiin, nanti saya ngerti tuh sifatnya gimana, kelemahannya apa, kelebihannya apa, solusinya gimana. Gitu. Nah, jadi kamu boleh pesen, Franky. Kamu mau virus yang mana? Ada. Tunggu dulu nih. Saya balik lagi ke pertanyaan awal saya mengenai virus, Dok. Virus itu benda mati apa benda hidup? Nah, gitu. Oh, banyak banget yang tanya kayak gitu. Karena waktu di SMA itu di buku biologinya itu virus itu nggak jelas. Ya. Dia itu tidak mempunyai ciri-ciri sebagai makhluk hidup, tetapi bisa berkembang biak. Ya. Klasifikasinya gimana itu? Virus itu bukan benda mati, itu pasti, karena dia bisa tambah banyak. Ya. Tapi dia juga tidak memiliki sifat penuh sebagai makhluk hidup, karena dia perlu makhluk hidup buat tambah banyak. Virus itu selalu perlu sel hidup. Penebengan ya? Iya. Makanya virus itu disebut parasit obligat. Parasit obligat itu parasit yang 100% ngandalkan tubuhnya sama makhluk hidup. Nah, kalau kita udah mati, kagak ada virus yang bisa disebar, orang dia nggak bisa tambah banyak. oh Virus itu bisa hilang, Pak? Iya, jadi virus itu gini, kalau ada sel nih ya, virus harus nempel dulu ke sel yang ada reseptornya, satu gini, dia masuk ke dalam. Nah, nanti dia dibongkar proteinnya, disusun lagi, satu tadi bisa jadi 10. Nah, nanti selnya kan penuh tuh, pecah, 10 pecah. Ke 10 sel lagi jadi 100, jadi 1000 gitu. Nah, tapi sekarang gini, Pak, ini rada melenceng sedikit. Karena saya gini, pernah ada waktu zamannya AIDS. Itu dokter-dokter tuh dilarang otopsi AIDS. Karena dia bilang bisa nular ke kita gitu. Nah, apakah nular apa enggak? Nah, jadi masalah kemudian ada yang neliti. Ternyata pada jenazah itu sampai 39 hari itu virusnya masih ada. Nah, ini itu dia pertanyaannya, maksudnya. Ini masalahnya adalah virusnya masih ada atau masih hidup? Ya nggak tahu. Karena ini dua hal yang berbeda. Karena kalau kita berbicara virusnya masih ada atau tidak, kita tinggal ngecek aja pakai PCR, pakai itu, pakai whole genome sequence. Oh, masih ada, positif, bener. Tapi apakah dia masih hidup? Tidak. Nah, itu dia klasifikasinya aja. Karena tidak pernah ada virus hidup yang dihasilkan dari benda mati. Oh, begitu? Iya, virus wajib dan selalu butuh sel hidup. Kalau selnya mati, dia ikut mati. Artinya ini virus ini klasifikasi masih belum jelas, tapi dia pasti akan hidup kalau dia ketempelan sama yang hidup. Iya, dia nempel ke sel makhluk hidup. Kalau makhluk hidupnya mati, ya dia nggak bisa nambah banyak. Dia cuma bisa nambah banyak kalau ada selnya makhluk hidup. Kalau masuk ke saya nih, virus influenza. Banyak, badannya gede. Iya.
Virus influenza masuk ke saya nih, jadi saya bisa nyebarin tuh. Tapi kalau saya udah mati, ya saya nggak bisa nyebarin, orang virusnya nggak bisa nambah banyak. Dia perlu sel hidup, nggak ada sel hidup ya nggak. Makanya kayak yang COVID itu, orang udah meninggal, semuanya pada takut ketularan. Ya orang meninggal nggak bisa nyebarin virus, gimana caranya? Saking ketakutannya itu sampai langsung. Itu saya inget ya waktu aku HIV pertama kali kasus itu di RSM, ada satu pasien meninggal, didorong-dorong, pakai APD lengkap, COVID, AIDS, pada minggir semua gitu, sampai begitu, saking takutnya itu loh. Padahal orang udah meninggal. Tapi saya mau gali lagi nih pengertian numpang hidupnya nih dok. Kan Dokter Jaya pernah ngebahas ada fase-fase meninggal orang, sampai kapan itu, berapa jam itu masih ada kehidupan, walaupun nyawanya nggak ada di badan lagi. Nah kalau kejadian seperti itu berarti kan si virus itu masih hidup karena dia nempel ke sel yang hidup. Nah sel itu butuh nutrisi. Kok jadi pinter saya dok? Biasanya saya sel itu kan butuh nutrisi. Nutrisi butuh darah, karena darah buat nutrisi. Darah buat ngedorong darah perlu jantung. Jantungnya berhenti, darahnya kagak jalan, dia kagak dapat nutrisi. Hanya dalam waktu beberapa jam selnya mati. Nah itu kalau dari forensik rata-rata bisa beberapa jam sampai 6 jam biasanya. Nah itu. Setelah 6 jam udah mati dia. Jadi kalau gitu gampangnya, sederhananya, kalau ada yang terkena terpapar virus orang, anggurin aja 6 jam. Kan dia juga nggak bisa nyebarin lagi kan? Iya, tapi kan ini sekali lagi ya, virus di hewan tuh beda sama manusia loh ya. Kalau virus di hewan itu saya ngelihat sendiri, ada yang 4 hari mati. Dan pasti mati itu. 4 hari, ada yang seminggu mati. Tapi di manusia, sampai detik ini, saya tidak melihat ada satupun virus yang bisa membunuh manusia dalam waktu 14 hari, itu tidak ada. Tidak ada virus yang membunuh manusia dalam waktu cepat. Bagaimana Bang? Tunggu, mulai nggak pintar lagi nih. Jadi kalau di hewan, si virus itu masuk ke tubuh hewan, dia mengakibatkan yang dimasukinya tuh dalam tempo 4 hari, mati itu. Tapi kalau dia masuk ke tubuh manusia, itu perlu waktu yang lebih lama. Iya, karena kecepatan replikasinya itu beda virus manusia sama hewan. Replikasi itu gini, jadi begitu dia nempel, ntar masuk jadi banyak, lepas. Kalau di hewan cepat, jadi nempel ya kan dalam waktu katakanlah 2-3 hari nempel, nyebar. Nah dia sehingga proses kerusakannya lebih banyak. Sudah ada penelitiannya belum tuh yang membedakan itu kenapa kok bisa cepat bisa lama? Ya karena penyusunan pada saat gini virus masuk, nanti dia dibongkar, terus disusun lagi jadi virus baru, dilepas. Itu beda. Ya karena emang saya nungguin itu. Kok saya mikirnya beda ya? Dokter tuh ngomong ngebongkar segala macam tuh saya mikirnya kayak mikir Transformer ya. Nah, Transformers. Betul ya kayak gitu ya? Jadi nih robotnya masuk ke dalam nih ya. Nanti dibongkar tuh kepalanya, badannya, kakinya itu jadi satu robot. Ya kan jadi kepala 1, tangannya 2, kakinya 2. Nah, nanti kepalanya 1 itu dibikin jadi kepalanya 10. Tangannya 2 dibikin jadi tangannya 20. Entar di dalam sel disusun lagi. Di-assembly lagi. Nanti jadi robot lengkap lagi kan? Keluar lagi dari sel. Seperti itu. Virus itu berapa sel sih, Dok? Virus bukan sel. Bukan sel lagi. Bukan. Virus itu cuman apa disebut materi genetik apa gitu? Material genetik yang punya amplop gitu aja. Dia mau memperbanyak diri aja, nebeng numpang ke selnya manusia. Nah, sekarang saya mau nanya nih Pak, lebih lanjut Pak. Saya mau nanya karena ini ada hubungannya sama yang itu, makhluk hidup apa enggak? Prion, Pak. Prion. Yang bikin sapi gila. Ya. Tahu nggak Kak Frankie? Kenapa sapi bisa gila? Dokter aja ngajarinnya nggak bener ya waktu sapi gila. Kenapa sapi bisa gila, Frankie? Sapi peternakan susu kan, Dok? Iya, kenapa? Karena sering diperang nggak pernah dikawin. Nah, itu. Jadi nyolot ya, Pak. Stres. Jadi emosi itu. Emosi menjadi gila lagi. Nah, itu bisa masuk ke manusia. Pakai prion itu. Nah, itu yang materinya itu prion. Tapi orang bilang prion itu protein. Virus juga bukan tuh? Bukan protein, prion, namanya prion. Makanya saya nanya. Prion itu juga bukan makhluk hidup, bukan sel juga. Itu protein malahan. Kalau ini DNA atau RNA kan. Ini protein, tapi protein yang infeksius. Nah, itu masalahnya, makanya saya tanya. Nah, prion itu
itu sebenarnya ya semua dasar makhluk hidup kan protein. Protein nanti jadi asam amino jadi paling kecilnya jadi DNA kan gitu. Jadi prion itu sebenarnya cuman ya protein aja, genom saja. Nah, permasalahannya kalau virus itu kan kayak ada ada protein intinya, terus ada selubungnya, ada spike-nya. Prion tuh enggak ada. Cuman gitu doang. Ya, tapi kenapa bisa menular? Nah, kalau virus dia masih punya pelindung selubung, ya kan? Jadi dia masih bisa nularin lewat droplet dari sini ke sana. Prion tidak bisa nular lewat droplet. Prion hanya bisa nular lewat makanan. Kenapa bisa ada mad cow disease? Karena sapi-sapi yang dulu ada di Inggris itu dikasih makan otak sapi. Pernah tahu penyakit Creutzfeldt-Jakob syndrome? Iya. Iya kan? Di Papua Nugini. Ada suku kanibal. Nah, dia suka tuh makan orang. Otaknya dimakan sama dia. Nah, di dalam otaknya tuh ada prionnya dan dia akan kena. Jadi yang namanya mad cow disease itu hanya bisa terjadi kalau misalnya ada hewan yang makan otak dari spesies yang sama. Aman. Tadi saya makan tapi itu tahu nggak, Franky? Itu paling sapi. Iya, justru itu tadi tadi dokter bilang makan otak sapi makan otak sapi. Baru sampai situ belum ada ketentuan sejenis. Saya langsung mikir, buset, tadi barusan kita makan otak, Dok, di rumah makan Padang. Tapi dimasak kita tadi juga. Iya. Digulingin. Nah, gini, Franky, tahu nggak kalau ini saya nyambungin aja nih ya. Kalau di forensik itu sangat menarik tuh bahas soal prion, soal itu penyakit kuru tadi. Kalau di otopsi apa yang tampak? Otaknya otak manusia sama sapi sama, Franky. Bentuknya sama persis, gedenya hampir mirip. Ya sekitar 1100 sampai 1250 gitu ya. Nah, apa yang kita tahu? Ini orang kena penyakit kuru. Dokter tadi bilang otak sapi sama otak orang volumenya hampir sama. Sama. Jadi kalau saya bohong, saya kasih otak manusia, ya kamu juga nggak tahu. Enggak, tadi kan saya makan cuma segede gini. Enggak, itu potongan kecil. Ya ampun. Gedenya ya segini lah kira-kira. Saya pikir tuh sapi itu otaknya cuma segini, Dok. Makanya kalau ke restoran yang dekat-dekat sama kamar mayat otopsi itu ya hati-hati, Franky. Kadang-kadang suka nah, kita nggak tahu. Tapi maksud apa kira-kira tandanya itu kalau orang itu kena penyakit kuru tadi? Gimana itu, Pak? Kalau dipotong otaknya bolong-bolong. Nah, bolong-bolong semua otaknya. Bener. Makanya dia bolong-bolong. Udah kayak cuma ada 2 yang bikin otak bolong. Ada tambah sebenarnya 3 ya. 2, 1 ya, itu penyakit itu. Jakob itu. Creutzfeldt Jakob. Yang kedua itu apa? Cacing pita. Cacing pita babi. Bisa bikin bolong-bolong. Yang ketiga keracunan CO. Keracunan CO? Ya. Oh ya? Tapi bolongnya di tengah, Pak. Di bagian tengah. Di nukleus bagian dalam. Tapi kalau otak saya nanti ada transplantasi otak saya bisa dijual mahal, Dok. Masih bagus, jangan dipakai. Gitu. Tapi berarti aman ya itu ya. Oke, jadi prion ini sama si virus itu adik kakak juga, Dok? Enggak, beda lah. Ini protein, ini DNA. Asam nukleat. Beda. Oke. Tadi yang menarik waktu Dr. Indro bilang, dia tuh mengkoleksi virus-virus itu. Iya. Ya, dalam keadaan hidup. Iya. Medianya di mana, Dok? Ya macam-macam. Tiap virus ada yang dia punya media pertumbuhan sendiri. Ada yang kita numbuhin di telur ayam tertunas. Jadi ada embrio ayam tuh saya tumbuhin, ntar dia ada kan. Nanti kita ngambil cairan allantoisnya, disimpan. Ada yang harus di kultur sel. Macam-macam dan selnya beda-beda. Dan itu virus itu tidak punya kemampuan bermigrasi sendiri ya. Artinya dia kan nggak punya kaki, dia selalu ngikutin droplet ataupun sebaran udara. Kalau dimasukin ya ntar tumbuh lagi. Kalau saya suntikin ke hewan yang cocok ya. Artinya dengan bantuan yang lain kan, bantuan orang atau dia tidak bisa seperti misalkan kayak serangga kan dia bisa tuh terbang sana terbang sini. Iya. Nah ini ada satu hal yang menarik ya. Pernah ada yang kepikiran nggak kenapa kok virus-virus yang nular ke seluruh dunia nyebarnya lewat kelelawar atau burung? Kenapa? Karena ada di film, Dok. Nah,
Karena kalau saya suntikin ke kelawar, dia terbang tadi sampai ke sono. Dan gak ada yang tahu saya nyuntikin ke situ. Oh jadi itu, oh gitu ya? Simpel toh? Enggak, tapi sebenarnya makanya kan saya waktu itu sebenarnya saya sendiri ragu ya. Dibilang kayak begituan, terus yang disalahin orang makan kelelawar. Saya bilang makan kelelawar kan dimasak. Iya, barusan tadi itu. Dokter Hendro bilang kalau dia kena panas masuk di akal juga gitu loh. Kena panas mati kan? Nah iya, kayak COVID dibilang dari kelelawar, mana buktinya sampai sekarang ada dari kelelawar? Nggak ada. Orang dia nular antar manusia kok. Nah iya. Jadi Dokter Indro sekarang mengkoleksi banyak virus. Iya. Ya artinya kalau di matematik tuh lebih dari satu dari kita sebut banyak. Nah, itu nggak takut dia berkembang biak sehingga kemudian kayak di film lagi. Lah kan nggak ada ininya, nggak ada medianya. Lagian kan kita nyimpennya juga kan nggak kayak kita nyimpen makanan di toples kan enggak. Itu kan itu ada kontainer khusus untuk virus dan itu double dan itu kita harus disimpan di minus 80 derajat. Iya. Nah itu ntar dia akan beku sampai berpuluh-puluh tahun berikutnya. Oh, oke. Jadi pada saat dia ditaruh itu tujuannya tidak untuk dia berkembang. Memang enggak. Mereplikasi. Enggak, tapi untuk nanti supaya kalau kita mau meneliti lagi kita punya bahannya. Contohnya ada. Ya. Nah kalau kita nggak punya bahannya, gimana caranya kita bisa tahu kalau ada pandemi lagi? Kan gitu. Ini rada menarik, bukan rada, sangat menarik kalau buat otak saya. Pantesan komennya banyak minta, tolong bahas dong virus. Jadi sekarang nih kan virus ini, kan contoh nih ya, saya kan awam. Di COVID kemarin tuh ada COVID A, COVID B, COVID C, COVID dari India, COVID dari mana, dari mana. Dia tuh belajar di mana tuh virus sehingga dia tahu punya kelulusan beda-beda kayak gitu tuh. Enggak. COVID itu sama kayak virus demam berdarah. Persis sama. Tapi demam berdarah kan judulnya masih satu. Nah sekarang kenapa sih COVID ini COVID juga judulnya masih satu. Kenapa kita berpikir bahwa itu virus yang berbeda? Karena kita nggak belajar. Jadi COVID itu virusnya satu, strukturnya itu satu. Nah, hanya yang disebut varian itu ini ada buletan gini, kemudian dia ada spike di sini. Duri. Nah, durinya. Nah, spike-nya tuh kadang ada yang gini, ada yang agak bengkok dikit gini. Ini udah varian nih. Ada yang gini, ini varian nih. Ada yang spike ada gininya dikit nih varian. Buletannya 98% masih virus yang sama. Hanya 2% perbedaan protein yang ada di situ. Oh, berarti bukan virus yang belajar, kitanya belajar. Makanya kalau di COVID itu ada cross proteksi untuk semua varian, kita kena sekali, habis itu ya sudah. Oh. Tapi sebenarnya rada beda dong sama demam berdarah. Demam berdarah kan ada tipe 1, 2, 3, 4. Nah, tipe 1, 2, 3, 4 itu virusnya sama. Oh, sama. Tipe 1 tuh cuman beda spike-nya gini, ada yang 2 gini, ada yang gini gitu. Tipe 1, 2, 3, 4. Bedanya adalah kalau yang COVID tadi kan perbedaannya 2%. Nah, yang ini bedanya 20%. Oh. 80% masih virus yang sama. Sehingga kalau di demam berdarah kita sekali kena, maka kita akan punya cross proteksi untuk semua tipe demam berdarah. Berarti si virus yang cacat itu disebut varian kali ya? Iya, betul. Nah, kok bisa timbul varian lah? Kan tiap negara beda. Panasnya beda. Ya kan? Sinar UV-nya beda. Virus yang di Rusia mungkin rambutnya beda sama spike-nya beda sama virus di Indonesia. Rasanya beda kali itu. Iya, kan gitu. Nah, tapi saya sebenarnya yang heran sebenarnya gini. Kita dulu heboh banget tuh dengan COVID, katanya matinya banyak. Tapi saya sebagai dokter forensik yang saya lihat angka kematian itu tidak terlalu tinggi sebenarnya. Yang tinggi itu adalah demam berdarah. Dan demam berdarah sudah lebih dari 30 tahun nggak pernah selesai. Iya. Saya belajar kedokteran pertama, demam berdarah udah jadi wabah. Sampai sekarang masih wabah. Dan kematiannya lebih di atas 20%. Tapi COVID sekarang dok, kemarin enggak puluhan ribu. Bukan, karena jumlahnya besar. Yang terkena besar ya otomatis jadi kelihatan besar. Oke, fatality rate-nya. Iya, sebenarnya di persentasenya itu nggak terlalu besar sebenarnya karena jumlahnya. 160.000. Sementara penduduk kita berarti 280 juta. Nah, kan ketahuan berapa. Kan saya nonton di TV tuh gara-gara nggak boleh kemana-mana nonton di TV. Di India setiap hari 40.000 meninggal. Iya, karena penduduknya 1,4 miliar, Franky. Makanya. Enggak, itu karena itu persen. Tapi kalau dari segi saya nih dokter ya, demam berdarah itu lebih mengerikan karena angka kematian tinggi sekali. Berarti kalau ada. Dan itu nggak selesai loh. Jangan salah, nggak selesai. Makanya
Ya saya mau nanya Pak, sebenarnya bagi apa sih yang terjadi tuh kalau orang kena demam berdarah gitu? Kok ada yang mati, ada yang enggak gitu atau nah, itu gini, kalau demam berdarah ya kalau saya lihatnya dari virusnya aja dulu. Semua itu kan penyebabnya virusnya. Jadi virus itu namanya flavivirus. Nularnya dari nyamuk. Flavivirus, ya. Parvovirus, flavivirus. Wah, ada ratusan jenis virus, banyak Frankie. Jadi kamu koleksi nama banyak lah. Hard disk di komputer dia, otak saya penuh nih. Nah, orang taunya bahwa dia cuma nular dari nyamuk. Tapi orang nggak tahu bahwa nyamuk yang kena demam berdarah dia juga sakit. Tapi dia nggak ke dokter tuh nyamuk. Iya, karena kagak ada dokter nyamuknya. Dokter hewani juga kagak ngerti gitu. Enggak demam apa enggak Pak ya? Enggak, jadi ceritanya ada satu orang kena demam berdarah. Dia nyamuk akan datang nih. Dia kan nyedot darah. Nah, nyedot darah. Nah, virus yang dari orang satu tadi itu dia masuk ke ususnya nyamuk. Nah, di usus nyamuk virusnya tambah banyak. Sehingga nyamuknya sakit. Jadi mekanisme di lambungnya nyamuk itu tidak bisa mematikan virus yang masuk. Enggak, justru tambah banyak. Itu. Terus jadi nyamuknya di dalam nyamuk tuh dia ada di mana tuh, di bagian di ususnya. Usus doang. Di ususnya. Dia nggak masuk ke badannya? Nggak, di ususnya. Terus nanti masuk ke saluran kelenjar ludahnya nyamuk. Nah, kemudian nanti nih nyamuk yang sakit kan gigit orang lagi nih. Nah, di ujung apa namanya tuh? Sulurnya lah. Itu cucuknya itu kan double. Ada yang buat nyedot, ada yang buat ngeluarin ludah. Dia nyedot darah, ngeluarin virusnya, shedding. Makanya dia masuk ke orang. Oh, gitu. Jadi selalu ada proses normal di tubuh tuh namanya shedding. Jadi pada saat di semua makhluk hidup, pada saat tubuh kita virusnya kebanyakan, kita harus ngurangin supaya kagak mati. Shedding tulisannya gimana, Dok? Shedding SHEDDING. Shedding. Itu untuk ngeluarin supaya ngurangin jumlah virus di dalam tubuh. Nah, terus sesudah disuntikin kan dia masuk ke darah. Nah, kalau di nyamuk tadi dia berkembang biaknya di usus. Kalau di manusia dia berkembang biaknya hanya bisa di hati. Dan itu perlu waktu lama, mulai dari kesuntik sini, muter-muter nanti ke jantung sampai akhirnya ke hati. Gitu. Begitu nanti virus demam berdarahnya ke hati, nah dia baru bisa jadi tambah banyak tuh di hepatositnya tuh. Dari 1 gitu masuk ke sel jadi 10 gitu. Akhirnya ngerusak hatinya. Karena hatinya rusak, nggak bisa bikin trombopoietin. Trombopoietin nggak bisa keluar, nggak ada trombosit, makanya penurunan trombosit itu. Ya kejawab, Dok. Nah, ya itu dia. Iya itu. Ya. Itulah sebabnya kenapa trombositnya turun. Iya. Karena trombopoietinnya, trombopoietin ya? Trombopoietin, TPO. Aduh, TPO kalau di kepolisian beda tuh artinya. DPO. Oke. Nah, ini jadi si demam berdarah tuh ngelengkapin kemarin, Dok. Ya kan kemarin dokter dari tapi ini dari segi seorang ahli virus dan kebetulan memang ahli dokter hewan juga nih. Jadi si nyamuk aja dipelajari sampai ke usus, bayangin tuh. Kita kemarin ngitung berapa garis putihnya ya. Nah, oke. Nah, jadi sekarang si demam berdarah juga itu ada beberapa tipe dia punya virusnya. Cuman orang nggak pelajarin. Nah, sekarang kalau ada terjadi wabah virus, sebenarnya yang harus dilakukan tuh apa yang pertama yang harus dilakukan? Ya, kalau misalnya wabah virusnya, penyebabnya virus, terus kita tahu virusnya ada dibantu penyebarannya sama nyamuk. Karena kan demam berdarah nggak nular dari orang ke orang. Dia kan harus digigit nyamuk. Ya, berantas aja nyamuknya pakai yang 3M itu kan. Nah, sekarang pertanyaan saya gini, Pak. Kan dari dulu tuh waktu zaman saya kuliah dulu udah ada mantri nyamuk. Tapi kenyataannya kok kagak efektif sampai sekarang tuh tetap aja setiap tahun naik, berapa bulan naik. Gitu. Ada tapi nggak ada yang kerja, Pak. Sekarang kan sedikit sekali. Gitu. Sekarang mana ada Jumantik tuh. Oh gitu. Nah, sekarang bandingin sama negara tetangga lah, Malaysia juga sama kan masalahnya. Tapi di sana kayaknya nggak terlalu seperti kayak kita ya. Iya, medianya lebih sopan dari kita. Nah, jadi kesimpulan saya nih, Dokter Indro, kesimpulan saya ya, mungkin kalau salah dikoreksi. Kalau ada terjadi wabah virus yang harus diperhatikan adalah pengontrolan penyebarannya, Dok ya. Iya, sumbernya. Betul ya? Sumbernya. Jadi contoh kan kita kan influenza. Influenza kan itu virus ya? Iya. Betul kan? Iya. Dari dulu sampai sekarang tuh nggak habis-habis tuh. Iya.
begitu orang kena influenza, dia ngunci di kamar, istilahnya minta surat dokter, langsung minta surat tidak masuk kerja ya dok ya? Iya. Itu aja sih yang paling penting kan, surat dokter nggak masuk kerja itu paling penting. Enggak, tapi sekarang gini Pak, ini ada beberapa orang yang ngomong ya, kalau namanya virus itu kita juga diajarin ke kedokteran kalau namanya virus tuh nggak perlu antibiotik kan. Emang. Tetapi kenyataannya itu banyak orang yang bebel-bebel aja gitu loh. Karena penyakit virus dikasih antibiotik sampai profesor saya tuh Prof Iwan Darmansyah, ngoceh-ngoceh gimana sih masih gitu dikasih antibiotik gitu loh. Nah sekarang dari segi ahli virus nih, sebenarnya obatnya orang kalau dikena virus itu apa sih sebenarnya? Makrofag. Yang bisa menghancurkan virus hanya makrofag dan sel fagosit dari dalam tubuh manusia sendiri. Makrofag itu obat ya? Bukan. Makrofag itu diproduksi kekebalan di dalam sel kekebalan diproduksi dari limpa. Nggak bilang-bilang mau ngejebak saya. Itu. Jadi namanya keren soalnya. Jadi di tubuh tuh ada namanya makrofag. Saya diproduksinya dari bagian mana tubuh kita dok? Oh dia dikeluarin dari sel mieloid yang ada di sumsum tulang, terus nanti ke limpa, dari limpa ntar dikeluarin. Tapi itu satu rangkaian. Jadi intinya adalah misalnya gini, ini ada virus satu masuk ke tubuh. Selama dia masih di aliran darah nih ya, belum masuk ke sel. Itu nanti dia dihancurin dulu sama makrofag nih, dimakan jebret. Habis dimakan nanti dia ngeluarin proteinnya makrofag tadi, jadi namanya antigen presenting cell, tempelin sel T helper, tempelin sel B ngeluarin antibody. Antibody tidak menghancurkan virus, antibody menunjukkan tubuh kita udah kenal sama dia. Tapi yang ngancurin tetap makrofag. Gitu. Jadi sebenarnya badan kita udah punya obatnya sendiri ya. Makanya kan dulu dikasih tahu virus nggak ada obatnya. Kenapa? Ya tubuh kita sendiri yang ngobatin. Ya, sebenarnya ininya tidur Pak ya. Ya tidur, makan yang benar ya kan. Iya itu. Terus kalau saya sekarang pakai banyak itu antioksidan sama flavonoid karena untuk memperkuat sel kan pakai itu. Antioksidan kembali oksidasi, antioksidan. Jadi anjuran pemerintah itu benar banget dong ya, isoman ya. Iyalah. Begitu kena isoman, istirahat, jangan kemana-mana ya. Iya. Karena tujuannya untuk memperkecil penularannya meluasnya. Ya. Terus kedua badan kita untuk supaya timbul kekuatan ya. Antioksidan. Buah-buahan, makan makan buah, makan sayur. Tapi isoman yang tenang, jangan ditakut-takutin. Nah, baru saya mau bilang, oksidasi itu kata dokter Jaya kemarin tuh dari stres. Nah iya. Nah kalau stres berarti kan masih tetap ada dong. Nah iya makanya tenang-tenang aja. Nah orang yang ketakutan itu yang banyak yang meninggal, Frankie. Nah tadi dokter Indro bilang itu si virus kan berkembang sesuai dengan daerahnya reseptornya, juga. Iya. Daerah juga. Jadi waktu dianjurin kita kena matahari kayak gitu tuh. Nah matahari. Berjemur. Gini, yang pertama diingat virus tuh di dalam tubuh ya, bukan di luar ya. Iya. Kita dijemur sampai gosong juga virusnya di dalam, nggak ngaruh. Oh. Jadi kalau misalnya virus katakanlah saya di lapangan terus saya ngeludah gitu kan. Saya lagi sakit nih, ada virusnya di ludah. Droplet saya mati, hancur. Saya pernah bikin penelitian itu. Jadi saya punya virus COVID. Saya masukin ke sel, kultur sel. Terus saya ke tengah lapangan tuh kan. Saya buka aja situ tuh. Saya kan punya virusnya. Saya buka, 5 menit tutup, saya tumbuhin lagi. Tumbuh. Oh gitu. Mati ya. Dalam waktu 5 menit virus COVID dan influenza dan semua virus yang punya amplop. Virus itu ada yang punya amplop sama yang enggak. Punya termasuk amplop HIV, tuh, Pak ya? Iya. Punya amplop tuh jadi kayak balon. Iya. Ada isinya, ada kulitnya, ditusuk sekali pecah. Pengertian amplop kayak tadi, ya. Iya. Artinya punya balon. Punya balon. Kalau nggak punya amplop dia kayak batu. Dari luar sampai dalam susah dihancurinnya. Gitu. Jadi yang punya balon, punya amplop ini lebih gampang untuk kita musnahkan. Iya, tapi ya ini karena hukum alam juga. Virus yang gampang dimusnahkan biasanya lebih ganas. Virus yang susah dimusnahkan biasanya dia nggak terlalu ganas. Gitu. Tapi begini Pak, kalau soal matahari, apa efeknya bukannya nggak secara tidak langsung kita kena matahari, vitamin D kita naik, vitamin D yang bantu. Nah itu, kalau vitamin D itu bagus untuk pertumbuhan otot sama tulang. Ya. Tapi kalau kita mau meningkatkan sistem kekebalan yang dibutuhin itu vitamin A, C sama E. A, C, E. A, C, E. Terutama vitamin E. Dan vitamin E banyaknya ya di buah sama sayur itu. Kalau vitamin D bagus untuk tulang sama otot.
Tapi kalau untuk yang kekebalan, ya untuk pakai itu. ACE tadi ya. ACE. Gampang itu ingetnya tuh. Nah, terus kalau misalkan kayak tadi nih, si virus-virus yang kita entah itu COVID kayak segala macam. Ini sekarang ini dalam posisi dia tengkurap sekarang nih. Dia tuh adanya di mana? Apa virus COVID? Iya, misalnya COVID ataupun si rabies. Dia adanya di mana waktu dia virus tengkurap? COVID ada di mana-mana sekarang. Masih ada. Masih ada. Pandemi itu nggak pernah berhenti. Nggak ada satupun manusia yang bisa menghentikan buat pandemi jadi endemi, itu nggak ada. Virus COVID masih ada di mana-mana. Hanya tubuh kita udah pada punya kekebalannya semua. Jadi kita kena udah nggak apa-apa. Nah, sekarang saya mau nanya nih hal-hal gitu yang praktisnya nih. Kalau tadi kan Bapak bilang ini COVID tuh berapa persen Pak yang sama anti itunya? 98%. 98%. Ya. Jadi sebenarnya kita divaksin sekali aja udah cukup sebenarnya Pak. Ya iya, divaksin sekali atau jadi penyintas sekali. Udah cukup. Cukup. Jadi nggak bakal kena lagi tuh. Bukan nggak bakal kena lagi. Ya kena, tapi maksudnya kita punya daya tahan untuk melawan itu. Jadi gitu. Gini, kayak tadi ya. Ini virus masuk nih. Dimakan makrofag. Yeah. Makrofag tuh mau ada antibodi apa kagak dia tetap makan. Yeah. Jadi ini infeksi pertama nih. Virus masuk makan makrofag jadi APC, tempelin sel T helper, tempelin sel B, ngeluarin antibodi. Antibodi tidak menunjukkan kekebalan kalau buat saya. Antibodi menunjukkan pengenalan. Iya. Yeah. Nah, kalau udah kenal gimana? Ada virus masuk. Ditempelin dulu antibodi. Nah, makrofag nih kalau dia ngelihat ada virus yang udah ditempelin antibodi, kayak makan tapi udah dibumbuin. Jadi kayak makan ayam udah digoreng, cepet makannya tambah rame. Makanya untuk setiap infeksi kedua dan ketiga, kalau tubuh kita sudah pernah kenal, ditunjukkan dengan adanya antibodi, mau tinggi rendah nggak penting. Itu makrofag akan lebih cepat ngancurin. Sehingga apakah kita jadi kebal virus tuh bukan kayak kita pakai baju anti peluru kebal gitu, nggak. Virusnya tetap masuk. Tapi tubuh kita langsung responnya cepet. Sehingga kita jarang sekali sakit. Jadi COVID itu masih ada di mana-mana. Nah, kalau kayak penyakit yang karena kuman segala macam masuk ke lambung kan lewat tinja bisa keluar tuh ya? Ya. COVID. Virus juga bisa begitu nggak? Ya virus juga sama. Ya tidak semua virus. Ada kan karena beda virus, beda sifat, beda sebaran gitu. Kalau kayak kemarin yang dibilang apa itu yang sakit perut tuh norovirus. Rotavirus, nah itu lewat diare, yang replikasinya di perut tuh. Tapi ngomong-ngomong kalau COVID bisa masuk ke anjing nggak ya? Nggak ya? Nah, ada coronavirus sendiri di anjing tapi nggak nular ke manusia. Ada ya? Ada. Tapi kalau nggak salah waktu itu pernah ada berita tuh di Ragunan tuh ada mamalia yang kena harimau kena COVID. Iya. Itu benar? Bukan kena COVID, ketempelan COVID Pak. Ya tapi dia sini nggak sakit. Ya nggak sakit, reseptornya beda. Tapi kalau di swab gitu kan ya dapat. Swab itu tidak menunjukkan infeksi kan. Swab itu menunjukkan paparan. Kalau mau infeksi ya dia harus dapat dari saliva, dari droplet. Atau dari darah. Kalau cuman dari swab doang mah cuman ketempelan doang lah. Kalau swab jangankan sama macan, ada orang sakit terus kita di spraynya orang yang tidur di swab juga dapat positif. Nah, saya mau nanya gini, Pak. Ini ada ini pertanyaan yang rada-rada aneh juga karena kan salah satu teman saya dia tuh eksportir ikan. Eksportir ke mana-mana. Pada waktu itu ikannya ditolak. Masuk ke Cina ditolak. Kenapa? Dia mendapatkan virus COVID pada ikan. Terus saya bilang bagaimana caranya? Jadi rupanya tuh kalau kayak di China sana itu mereka tuh mau supaya semua orang yang menghandle ikan itu harus sudah divaksin dan lain-lain gitu loh. Ikannya berarti harus divaksin ikannya juga. Kena COVID. Jadi saya jadi pikir apakah ikan itu kena COVID atau memang gimana? Enggak, kalau menurut saya nyari-nyari aja. Alasan aja. Enggak, tapi bener. Saya kadang tidak macan kena, saya bilang ikan kena COVID gitu loh. Dia ngirim ikan di dalam air. Iya. Ini kan ikan hidup kan? Iya. Hidup kan? Iya. Ikan di dalam air. Dia kan ekspor ke negara lain. Ikan di dalam air dibungkus. Iya. Di mana dia nemu COVID-nya? Dari airnya, dari ikannya, dari bungkusnya. Bungkusnya paling gampang. Dari bungkusnya di swab. Nah kalau dari bungkusnya di swab nggak ada urusannya sama ikannya.
Dokter Jaya nih setelah berapa bulan kita podcast nih, saya pikir saya ketularan Dokter Jaya tambah pinter. Enggak, Dokter Jaya ketularan sama saya. Jadi nanya aneh-aneh. Oh enggak, bukan. Teman saya yang ekspor itu meninggal karena COVID, Frankie. Teman SMP saya. Jadi saya waktu itu sampai gitu masih mikir, saya bilang emang ikan bisa kena COVID. Nah, itu pikiran saya pada waktu itu, tapi saya nggak ada jawabannya, Pak. Karena saya nanya dokter hewan juga pada nggak ngerti, Pak. Karena dia ngambil sampelnya nggak mungkin dia ngambil dari ikannya atau dari airnya. Dia pasti ngambil dari bungkusnya. Ikannya masih divaksin. Ya kan? Kalau udah dapat sertifikat vaksin pertama udah aman. Ada virus buat ikan tuh ada, vaksin buat ikan juga ada, tapi COVID nggak nular ke ikan. Gitu. Jadi virus ke ikan juga ada. Gitu ada, virus khusus untuk ikan ada, untuk udang ada, untuk semua makhluk hidup ada, untuk serangga ada, untuk tumbuhan itu loh, untuk tanaman ada virus. Makanya tuh ya, Frankie ya, ahli virologi itu ada di berbagai macam itu. Ahli tumbuhan ada, ahli virologinya barangkali. Tumbuhan dokter, ada virusnya juga. Ada, dokter hewan ada. Ada. Cuman nih kayak begini-beginian nih, ini kan bekas dari tumbuhan nih misalnya, udah mati lah di virusnya di sini. Kan udah dipanasin ini. Nah iya. Nah, nggak mungkin lah. Jadi kesimpulan saya nih ya, mudah-mudahan benar nih kalau ada otak saya lagi benar nih. Kalau ada kewabahan virus itu pertama adalah penyebarannya dikontrol ya. Iya, setelah kita paham yang nyebar apa dan yang nyebarnya mana ya. Terus kedua, kayak tadi kita mesti tahu nih virus itu kebanyakan virus mati gara-gara panas ya, begitu ya? Ada yang mati karena panas, ada yang enggak. Ada yang mati pakai asam lambung juga ada. Ada yang enggak mati pakai asam lambung. Jadi kita harus benar-benar tahu kalau ada wabah. Pertanyaan pertama, sebabnya itu apa ya? Virusnya apa? Iya. Kalau kita nggak ngerti, kita nggak akan pernah tahu jawabannya. Dan bentuknya beda-beda, Frankie. Nah, bentuknya beda-beda, ukurannya beda-beda. Dokter Indro ini yang bisa ngelihat di mikroskop elektron, oh yang kayak gini, ini parvovirus gitu loh. Saya baru mau nanya, itu virus bentuknya kayak bola ranjau gitu nggak sih? Macam-macam. Ada yang bentuknya kayak bola, ya ada ranjau, ada yang durinya banyak, ada yang durinya dikit, ada yang kayak kura-kura. Gambar COVID pernah lihat nggak? Gambar begitu kan kayak bola terus ada. Kayak ranjau zaman dulu kan? Iya ada corona tuh, ada gitu-gitu. Gitu. Kayak gitu. Setiap virus beda-beda. Tapi pasti bundar. Enggak, ada yang bentuknya kagak jelas gitu kayak para influenza. Para influenza bentuknya kagak jelas. Ada yang lonjong, ada yang apa, tapi semuanya ada spike-nya kelihatan. Ukurannya beda-beda. Jadi kadang kalau kita ngelihat, kalau kebiasa gitu kan kita tahu, oh ukurannya segini nih virusnya apa, ukurannya segini nih virusnya apa gitu, kita tahu. Ada nggak virus yang ramah buat makhluk hidup? Ya sebenarnya kalau buat saya sih semua virus ya ramah buat makhluk hidup. Buat yang neliti, buat kita aja? Enggak, maksud saya gini, karena tubuh manusia itu kan dilengkapi sama sistem kekebalan. Ya. Semakin banyak literatur tentang virus yang masuk ke tubuh kita, semakin kebal tubuh kita. Semakin banyak virus yang masuk. Iya. Artinya diambilin sampel satu-satu gitu ya maksudnya? Nggak masuk infeksi kita. Iya, semakin kebal tubuh kita. Kan udah kenal keluar antibodi tadi, virus, makrofag, KPC, sel T helper, sel B, antibodi. Dan satu pelindungnya sebenarnya virus dari binatang nggak gampang menular ke orang lain, ke manusia atau dari manusia ke binatang. Itu mereka masing-masing punya ini sendiri, teritori, Frankie. Yang bisa lompat tuh cuma sedikit, nggak banyak ya. Nah, mungkin nggak sih kita menyembuhkan orang yang terpapar sama virus melalui virus itu juga kita suruh berantem virusnya? Nggak bisa. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Yang bisa ngancurkan virus cuman sistem kekebalan aja itu tadi, makrofag sama sel T sitotoksik ya kan, sama natural killer cell, cuman itu aja. Tubuh kita sendiri yang ngancurin. Terus kalau vaksin fungsinya buat apa? Vaksin buat ngenalin. Bukan buat kekebalan, buat ngenalin. Oke. Makanya kayak vaksin, saya nggak anti vaksin, saya divaksin juga. Hanya saya milih platform yang menurut saya aman. Vaksin ini supaya kita registernya makin banyak lah ya. Iya. Dan satu, Frankie, kalau saya vaksin yang kedua dan berikutnya terjadi karena kenapa? Saya ditolak masuk mall. Itu ke vaksin. Lah ini baru nggak bisa masuk mall selama beberapa bulan tuh. Iya. Itu masalahnya. Kan kalau nggak bisa ke mall kan susah, Frankie. Mata yang nggak sehat jadinya. Bukan, kalau saya sama dokter Jaya, kalau dokter Jaya ke mall nggak sehat, bukan soal dokter Jaya. Diajak istrinya ke mall nggak bisa masuk, nah itu problemnya. Bisa jadi alasan. Oke, dokter Indro nih, sekarang virus ini kan jumlahnya tuh
Berarti kan sangat amat banyak. Banyak. Spesiesnya banyak ya. Banyak banget, saya rasa. Bukan spesies, genusnya aja banyak. Waktu saya belajar virus tingkat 3 kan belajar virus. Jadi saya udah kenal coronavirus sejak tahun 83, udah kenal. Jadi ada emang bener itu dari zaman dulu, bener. Nah, ini coronavirus kayak gini, jadi saya udah ngelihat yang namanya corona tuh kayak gitu. Cuman itu nggak wabah, tapi dan belajarnya susah, Frank. Jadi ada kingdomnya sendiri dong harusnya virus. Ada, taksonominya ada. Ada ya? Ada. Dan itu termasuk materi yang susah dipelajari. Karena kita gak ngerti nih apaan gitu dan loh. Kalau menurut saya, pengetahuan kita semua tentang virus yang ada sekarang itu paling cuma mengcover 30-40% aja. Masih ada sekitar 60-70% yang kita nggak ngerti. Enggak, jauh lebih kurang kali kayaknya. Iya. Bahkan even kalau menurut saya sendiri sih, banyak orang bahkan tenaga kesehatan sendiri pun nggak begitu kenal virus. Makanya itu kesalahpahaman, misalnya orang infeksi virus, bukannya disuruh istirahat dikasih antibiotik. Nah itu juga, antibiotik buat bakteri. Nah, nggak nyambung kemana-mana buat virus. Ngomong sama dokter Indro begini, bikin badan saya ciut loh. Rasanya kecil banget. Karena yang kecil virus, Franky. Bukan kamu. Virus itu kecil. Saya aja nggak pernah ketemu. Bukan, karena saya ngebayangin terlalu jauh itu si virusnya seberapa banyak genus atau itu. Sama seperti waktu saya nonton ke planetarium. Ke planetarium itu saya nonton ada pemaparan situ. Kita kan hidup di bumi di galaksi Bima Sakti, ya kan? Ternyata kebetulan yang bagian presentasi itu teman saya dari kecil tuh, Widya Sawitar. Ya. Itu dia bilang apa? Ada 5 miliar lebih galaksi. Iya, emang. Langsung waktu saya nonton langsung badan saya kecil banget. Sama seperti ngedengar ini virus nih. Kalau ngedengar anjing saya nggak ngerasa anjing tuh banyak banget. Begitu ngedengar virus yang kecil-kecil gitu, langsung ciut tuh. Kita baru tahu ciut kalau tahu ukurannya. Ukuran virus tuh rata-rata itu antara yang paling kecil 20 nanometer, yang paling gede sekitar 200 nanometer. Tapi 1 nanometer itu 1/10 juta senti. Jadi kalau ada 1 senti di garisan dibagi 10 juta, itu ukuran virus gitu. Tapi dia main kerebutan. Ya kan, si virus main kerebutan, bisa ngalahin orang tuh. Kalau dia bisa masuk satu, jadi nggak perlu ada virus masuk banyak banget ke tubuh. Dia cuma perlu satu aja yang bisa sampai ngancurin ke sel targetnya. Nah itu nanti dia banyak sendiri tuh. Dia akan memperbanyak diri sendiri di situ. Dengan ngebajak ya. Iya. Ngebajak sel yang dimasukin. Ya, jadi ini virus ini kayaknya perlu banyak banget. Nah, terus untuk si virus-virus yang tadi itu, yang tadi Dokter Indro bilang ada 30-40% yang masih belum. Yang kita tahu cuma 30%. Sorry, terbalik saya malah. Iya, yang 70% tuh kita nggak tahu. Nggak tahu, dan satu lagi, orang belajar gitu nggak ngerti juga. Kita diajarin juga tetap aja nggak ngerti gitu loh. Itu karena saking rumitnya, Franky. 1/10 apa tadi? Nanometer. 1 nanometer tuh 1/10 juta senti. minus 9. Minus 9, 1/10 juta. Tapi napas dulu. Mulai berat nih kalau udah pakai. Enggak, tapi kalau untuk virolog itu ngelihat virus itu exciting ya, pasti. Karena bentuknya bagus-bagus ini. Mikroskopnya juga meski mikroskop yang canggih tuh. Mikroskop elektron. Kita pakai mikroskop elektron kan gede banget segede ruangan ini. Nah, terus nanti kita ngambil pakai jarum gitu. Setitik aja dari sampelnya itu ditik gitu, terus nanti dikasih uranium kan. Dibombardir pakai uranium gitu. Dimasukin tuh ke mikroskopnya. Yang tadi cuma setitik gitu bisa jadi selapangan bola. Buset. Nah, itu kita nyari bisa seharian. Bolanya itu nyari bola. Iya kan? Bolanya itu virus, Franky. Nah, bolanya itu virusnya tuh kita selapangan nyari. Ini bukan itu nyari. Nah, tadi kan waktu setelah dimasukin ke mikroskop elektronik tadi, elektron ya? Elektron. Itu kan cari virus. Iya. Misalnya contohnya kita cari virus COVID. Iya. Bisa kecampur ada virus lain nggak di sana? Bisa. Berteman tuh ya mereka ya? Enggak, tergantung sampelnya. Tergantung sampelnya. Kalau misalnya kita masih pakai sampel yang kasar dari orang yang sakit, kan mix infection kan banyak ya, Pak? Iya. Mau ada bakteri, mau ada virus. Makanya yang bisa sampai masuk ke mikroskop elektron itu hanya virus yang udah di clean up, dibersihin, dipurifikasi. Nggak, pertanyaan saya adalah waktu kita mau cari virus COVID nih, pada saat kita masukin sampelnya tadi, si apa yang buat kalau di zaman biologi itu kan bikin di preparat lah ya. Iya. Nah,
itu bisa ketemu virus lain nggak yang kita nggak prediksi sebelumnya? Bisa. Nah, sesama virus tadi walaupun beda jenisnya, berteman tuh mereka. Nggak ada urusannya, itu namanya kontaminan. Oh. Contoh, saya pernah neliti virus bebek. Kebetulan waktu itu ada penyakit namanya duck virus hepatitis. Itu saya nemuin virusnya pertama kali di Indonesia. Duck virus hepatitis. Nah, waktu itu saya ngambil karena pertama kali di Indonesia kan perlu bukti kan Pak. Makanya saya udah pakai PCR kayak whole genome sekalian pakai gambar Microsoft elektronnya. Nah, pas waktu saya di lab itu kalau saya kerjakan malam pada capek kan. Jadi sambil kita ngerjain sampel, saya ngerokok. Bareng sama teknisi saya. Udah kan selesai nih ada sampel, saya bawa ke sono. Terus saya cek di situ. Begitu dicek nih ada nih virus duck virus hepatitisnya, DPA-nya nih ada virusnya, bener ada virusnya. Terus dilihat lagi nih kok ada bentukan aneh, dicek di situ, virus tembakau. Jadi itu namanya bukan, kalau sudah lewat proses purifikasi itu bukan berteman, enggak, tapi emang kontaminan. Jadi yang nggak diperlukan. Iya, karena kalau yang udah sampai ke tahap ke Microsoft elektron nggak boleh kita pakai sampel kasar dimasukin gitu, nggak bisa. Nah, kebetulan kan waktu di COVID kemarin tuh orang ngerokok bareng di satu tempat aja katanya bisa ketularan tuh. Enggak ya? Enggak. Saya ngerokok nggak apa-apa. Nggak ketularan sama orang yang COVID gitu ya? Enggak. Enggak. Ya kecuali kita rokoknya bareng-bareng kali ya. Ini orang COVID suruh ngerokok terus ngerokok lagi. Kemarin sampai itu ngisep sisa. Iya, bareng-bareng. Kemarin waktu COVID itu kan sampai parno banget. Kita di tempat ngerokok aja kita nggak berani tuh orang ngerokok. Ngerinya dia kena COVID. Iya. Ya kan? Padahal tuh aman lah ya. Boleh aman nggak apa-apa. Gimana caranya? Enggak lah. Ya tapi kita tetap ikutin petunjuk pemerintah lah ya. Pemerintah bilang A, ya ikutin karena kan sebelum ngomong A tuh udah pasti ada studinya dulu ya. Iya, kalau saya ngikutin petunjuk pemerintah yang nenangin saya. Kalau nggak nenangin saya ya udah. Dok, saya mau nanya nih ya. Ada teman saya waktu pandemi COVID kemarin, dia seorang spesialis paru. Kena COVID sampai 4 kali, akhirnya meninggal. Nah, sekarang pertanyaannya kalau 98% sama, kenapa kok dia bisa berulang? Permasalahannya adalah obat apa yang dikasih. Sekarang gini, kita tahu sistem kekebalan tubuh kita bisa ngatasin itu. Dan pada saat tubuh kita sudah kenal, setiap kali nanti ada lagi, maka tubuh kita akan ngeluarin makrofag untuk hancurin itu kan. Itu kan. Kita tahu yang memperkuat makrofag itu tadi antioksidan dari buah sama sayur. Benar kan? Pertanyaannya adalah, kalau misalnya kita tahu yang harus kita lakukan adalah memperkuat makrofag, yang asalnya, dan juga sel T sitotoksik lainnya yang asalnya dari limpa. Pertanyaannya kenapa kita menekan kerja limpa pakai obat-obatan anti radang sama steroid? Kalau kita tahu bahwa yang nanti akan menghancurkan virusnya itu adalah makrofag. Kenapa kita pakai antibiotik kayak azitromisin dan levofloxacin yang punya pengaruh ke jantung? Dan itu dikasihnya dalam jangka waktu cukup lama ya. Waktu itu jadi azitromisin aturannya cuma 3 butir 3 hari bisa dikasih 14 hari. Saya sih begini Pak ya. Dari komunitas dokter terus terang pada waktu itu kita tuh bingung banget nih penyakit apaan, kenapa kok bisa sampai seperti itu, dan kita bingung, dan terus terang setiap berapa lama itu SOP berubah karena kita nggak tahu apa-apa gitu. Tapi pertanyaan Dokter Indro tadi membuat saya tanpa beban. Karena nggak ada yang pikir buat saya ngejawab kok, biarin aja Dokter Indro saya ngejawab. Lo enggak, masalahnya kenapa? Teman saya udah banyak yang jadi korban gitu. Tuh kalau kita pikir-pikir kalau seperti itu ya jadi jangan-jangan tuh kita juga punya kontribusi bikin kesalahan gitu loh. Ini ada aneh lagi nih waktu COVID kemarin. Ada kawan baik saya ya. Dia direktur di satu grup perusahaan gede lah ya. Dia selalu bilang, saya panggil namanya, ikut yuk ngumpul ketemu teman-teman. Enggak, nanti kalau udah pensiun dibilangnya. Udah lama nih. Pensiun. Udah gitu, udah lama di bulan Februari kalau nggak salah saya WA ke dia. Hendri, lu masih pensiun apa udah kerja? Ya kan? Jawabannya tuh kaget saya. Frank, gue udah 14 hari apa 2 minggu atau 3 minggu di ICU Karolus. Wah, saya tanya sama kakaknya, kebetulan kakaknya tuh satu angkatan juga, perempuan. Ini gimana nih sini nih? Ya kena COVID dia.
Padahal dia nggak pernah kemana-mana loh. Itu nggak ngerti saya. Tersebarnya lewat mana? Loh bukan, kan kata dokter Indro kan apa? Covid ada di mana-mana, nggak usah jalan-jalan kalau mau dapat Covid mah. Dan deteksinya itu kan kemarin masih pakai swab, Pak. Iya. Di Jepang, di Swedia, mereka kagak pakai swab, mereka pakai dahak. Soalnya kalau orang udah jadi nggak connect sebenarnya Pak ya. Kalau ini kan cuma menyatakan bahwa ada sesuatu yang iya dia nempel, makanya ada OTG kan. OTG itu apa? OTG itu orang yang lagi apes ketempelan di sini dianggap COVID. Padahal kan juga ada ketempelan doang, nggak apa-apa. Nggak sampai masuk. Reseptornya kan ada di paru-paru, bukan di hidung. Nah, sementara kalau dia udah masuk ke dalam, udah banyak, maka dia harus shedding lewat droplet. Jadi kalau kita pengen ngerti orang terinfeksi apa enggak, ambil sampelnya jangan pakai swab, pakai droplet atau pakai dari darah. Dan sebenarnya dok itu lebih nyaman ya kalau kita diambil liur daripada makanya disodok hidungnya. Makanya. Apalagi diutek-utek Pak. Iya. Malah diutek-utek biar positif kan ya aneh. Nah makanya temennya tadi itu bisa kedetek kenapa? Kayak saya bilang tadi. Kalau kita cuman swab, jangankan dari hidung orang. Kalau emang ada orang yang sakit dia ngeludah di keset, dia ambil kesetnya positif kok. Karena beda di situ. Benar tuh waktu disodok-sodok itu buset nggak nyaman banget tuh. Iya, saya sudah nyoba dua-duanya Pak waktu itu pas waktu awal-awal COVID tuh. Jadi saya ngambil sampel antara yang swab sama yang dari dahak. Karena saya perlu virus hidupnya kan Pak. Iya. Nah yang dari swab tuh kagak pernah bisa tumbuh. Oh iya. Kan dia belum replikasi, belum aktif, baru nempel doang. Sementara kalau yang udah di sini kan otomatis dia aktif hasil replikasi di paru-paru tadi, baru bisa ditumbuhin. Gitu. Nah ini rada teknis nih Pak. Begini, kalau di otopsi itu yang beberapa yang kita dapetin bahwa yang namanya kenapa orang nggak bisa napas, kenapa kemudian orang itu sampai saturasinya bisa turun sampai di bawah 80, itu ternyata di dalam kantong-kantong udaranya alveoli paru, kantong udaranya di paru itu isinya lendir yang lengket banget seperti onggol-onggol. Lah dalam kondisi dia lengket seperti itu ya jelas aja orang nggak bisa napas, oksigen nggak bisa masuk. Pembahasannya ntar dulu ya. Ya. Kita piaraan kita ganja dulu. Tapi sebelumnya saya mau nanya dulu sama Dokter Indro. Dokter Indro itu kan bilang si virus itu kan 1/10 mikron. 10 nanometer. 10 nanometer. Iya. Tahu nggak hewan apa yang paling kecil? Nggak tahu apa. Nggak ada kayaknya. Kena ya. Dokter Jaya udah saya kasih tahu. Apa dok? Cacing. Cacing mah masih gede dibandingin lah virus. Kalau virusnya cacingan. Virus kagak punya usus, kagak cacingan. Virusnya cacingan berarti dia ada di dalam virus. Oke, yuk kita makan dulu sebentar. Udah haus. Terima kasih sudah menonton X Undercover. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ditunggu ya video-video kami selanjutnya. Nah, buat kalian, jika ada pertanyaan untuk Dr. Jaya, boleh banget komen di bawah. See you guys!